Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat, kembali saya memakai baju merah. Waktu itu pernah ada yang komen, wah Bapak baju merahnya nggak ganti-ganti. Saya ganti-ganti lah, walaupun ada beberapa video yang seakan-akan bajunya nggak ganti. Karena saya kasih tahu, ini baju memang hanya untuk syuting yang saya pakai cuman nggak sampai setengah jam. Jadi jangan komen yang aneh-aneh dah. Oke, kita lihat kontennya aja. Nah apa ini yang hot gitu ya. Jadi jangan norak lah komen, wah baju Bapak nggak ganti gini ya. Komen yang cerdas dikit. Oke. Di sini mengenai Kementerian Keuangan lagi yang didera oleh, waduh banyak masalah di sini. Nah ini ada berita, ini hot juga nih, karena baru kemarin ini Tempo nih ya. Tempo menurunkannya sebelum jam 7 pagi ya. Apa ini beritanya? Mahfud MD bilang transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Wah, kalau kemarin kan Rafael itu dari 56 miliar ternyata ada transaksi akumulasi TikTok gitu ya. Akumulasi mutasi gitu ya. Nah itu juga banyak yang komen agak norak. Kan saya bilang memang judulnya agak beda dengan isinya. Tetapi kalau Anda nonton video saya isinya itu, saya mengkoreksi beberapa berita di beberapa media massa. Itu bukan 500 miliar yang ada di rekening Rafael, itu rekening mutasi, masuk keluar yang totalnya 500 miliar. Jadi kalau nonton video saya gitu ya, tonton sampai habis baru komen yang cerdas. Oke, lanjut ya. Jadi ada transaksi 300 triliun yang berakumulasi sejak tahun 2009. 14 tahun yang lalu kira-kira ya. Jadi ini sudah lama nih, selama 14 tahun itu ada transaksi yang mencurigakan 300 triliun gitu. Nah ini katanya melibatkan 460 orang. Banyak dong. Kalau Rafael cuma 1, Gayus Tambunan 2. Ada lagi yang kemarin-kemarin yang di Jogja itu, yang bagian pajak ya kan, ini ada 460 orang, masif ini ya. Jadi ada 160 laporan lebih sejak tahun 2009 sampai 2023, 160 laporan. Tetapi katanya, kata Pak Mahfud ini, tidak ada kemajuan informasi. Jadi laporan itu sudah masuk dari tahun 2009 yang katanya melibatkan 460 orang, ada laporannya total 160 tapi tidak ada tindak lanjut. Nah ini sangat disayangkan ya. Orang melaporkan ada konsekuensi ya. Bisa dianggap fitnah, bisa dianggap mengada-ngada gitu. Bahkan bisa saja jiwanya terancam gitu ya. Tapi tidak ada kemajuan informasi. Kan aduh miris juga ya. Nah sehingga kata Mahfud ketika berbicara di kampus Universitas Islam Indonesia hari Rabu ya, tanggal 8 Maret. Baru juga dia baru bicara nih ya. Nah, jadi sejak tahun 2009 menurut Pak Mahfud tidak segera mendapatkan respon sehingga akhirnya menumpuk. Totalnya jadi 300 triliun. Nah, yang meletus satu-satu misalnya kasus Rafael Alun Trisambodo, ya. Nah, Mahfud seperti mengkritisi lah kalau saya lihat ya. Respon itu baru diberikan dan baru dibuka gitu ya ke publik setelah mencuat kasusnya ke permukaan. Seperti Rafael Alun Trisambodo mencuat gara-gara anaknya itu melakukan tindak penganiayaan gitu ya. Barulah kasus itu dibuka. Nah, jadi yang disayangkan oleh Pak Mahfud lah, ini kan sudah dilaporkan dari tahun 2009, ada 160 laporan, yang kalau di total ada 460 orang yang terlibat. Kok didiamkan begitu saja? Kira-kira gitu ya. Nah, di sini katanya, hal serupa juga pernah terjadi pada kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak
Angin Prayitno Aji. Jadi sebelumnya juga ada kasus Angin Prayitno Aji, ya. Nah, di sini katanya dulu Angin Prayitno Aji ini sama, nggak ada yang tahu, sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK. Baru dibuka, gitu ya. Nah, tapi Mahfud ini positive thinking lah. Dia bilang, oke lah mungkin saya pikir gitu ya, karena kesibukan yang luar biasa di Kementerian Keuangan. Sehingga perlu suatu sistem yang pengawasan ini harus tetap dilakukan. Bukan hanya laporan masuk, tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi, menurut Pak Mahfud ya, yang juga sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan perlu sebuah sistem yang menindaklanjuti pelaporan. Jangan seperti sekarang kira-kira gitu ya, sudah hampir 14 tahun tapi tidak ada yang ditindaklanjuti. Kira-kira begitu masukan dari Pak Mahfud. Ya. Tapi meskipun demikian Pak Mahfud ini dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang sekarang, yaitu Ibu Sri Mulyani, yang bergerak cepat melakukan pembersihan dugaan pencucian uang di kementeriannya. Iya dong, setelah Rafael Alun siapa? Itu pejabat bea cukai yang di Jogja, ya kan? Jadi di sini Pak Mahfud bilang dia sangat hormat dan salut kepada Ibu Sri Mulyani yang hebat meskipun wanita, berani gitu ya untuk membersihkan masalah-masalah ini ya. Nah, oleh karena itu, dia tetap meminta kasus yang sudah dilaporkan dari 2009 itu ya harus ditindaklanjuti ya. Nah, di sini menarik adanya bahwa responnya nih ya, respon dari pihak Kementerian Keuangan. Di sini Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yaitu Awan Nur Mawanu merespon pernyataan Pak Mahfud ini, ya. Dia bilang itu yang transaksi yang mencurigakan itu di luar transaksi janggal 500 miliar dari rekening Rafael Alun Trisambodo. Waduh, kalau saya nggak salah baca nih ya, dan kalau beritanya ini juga nggak salah, artinya Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ini, Awan Nurmawanu, mengungkapkan atau membenarkan bahwa ada transaksi mencurigakan yang 300 triliun ini di luar yang Rafael ini. Jadi kalau total kan 300 triliun 500 miliar dong. Kira-kira begitu ya kalau saya nggak salah baca nih beritanya ya. Nah, katanya yang 300 triliun itu memang sampai saat ini belum. Maksudnya belum ditindaklanjuti ya. Nah, ini menarik nih. Katanya kami belum menerima informasinya seperti apa. Nanti akan kami cek. Nah, ini menarik nih. Baca ya. Yang 300 triliun itu memang sampai saat ini belum, maksudnya pasti belum ditindaklanjuti ya. Khususnya Inspektorat Jenderal belum tahu. Nah, jadi Pak Mahfud punya informasi ada transaksi mencurigakan 300 triliun, melibatkan 460 orang lebih, yang dari 160 laporan lebih. Tapi Inspektur Jenderalnya Kementerian Keuangan bilang, kami belum menerima informasi yang seperti ini. Nanti akan kami cek. Jadi sekarang ini pertanyaannya selama 14 tahun itu laporan yang ada 160 itu Inspektur Jenderalnya nggak tahu. Menarik kan? Menarik banget. Makanya Pak Mahfud bilang, oke lah mungkin kamu orang sibuk, makanya perlu sistem. Kalau saya, gimana sih masa you nggak denger ini informasi ini? You kan Inspektur Jenderal gitu. Tapi kan saya bukan Pak Mahfud. Ya, ini kan kalau saya boleh dong mengandai-andai. Oke, kemudian CNN juga menegaskan juga ada 460 pegawai Kementerian Keuangan terlibat transaksi janggal 300 triliun. Luar binasa. Ya, luar binasa. Ya, iya. Sama di sini itu didapatkan dari 160 laporan yang dilayangkan sepanjang 2009 sampai 2023 ya. Tapi tidak ada kemajuan dari pelaporan itu.
Cuman Rafael aja, itu pun bukan dari laporan ini loh, gitu loh maksudnya. Rafael itu kan terungkap gara-gara anaknya itu Mario yang konyol, ya kan? Itu anak yang berbakti sama orang tua sebenarnya. Sorry, bukan anak yang berbakti kepada orang tua loh. Anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Sorry, tadi saya koreksi ya. Jadi Mario itu bukan anak yang berbakti loh kepada orang tua. Tetapi dia harus diberikan tanda jasa karena dia anak yang berbakti terhadap nusa dan bangsa. Oke? Hebat dong. Oke. Kemudian Liputan 6 juga memberitakan hal yang sama. Ada transaksi fantastis 300 triliun. Nah, ini disebutkan mayoritas melibatkan pejabat pajak dan bea cukai. 300 triliun kalau dibeliin kerupuk, itu seluruh pulau Indonesia ketutup itu sama kerupuk. Bahkan lebih kali. Ya kan? Nah, kembali nih ke rekeningnya Rafael Alun yang mutasinya ya, sekali lagi ya, kan di video saya juga saya sudah jelaskan di bagian awal, saya mengkoreksi berita-berita yang ada. Itu bukan uang 500 miliar yang sekarang ada di sekitar 40 rekening nomini. Nomini itu dia menggunakan nama orang lain gitu lah ya. Tapi mutasi di rekening itu 500 miliar. Bahkan katanya menurut PPATK bisa lebih dari 500 miliar. Gila ini. Oleh karena itu PPATK terus menganalisa aliran dana ini. Ya. Nah, jadi menurut Ketua Kelompok Humas PPATK, Natsir Konga, jika pihaknya sudah menyampaikan laporan adanya transaksi mencurigakan oleh pejabat, ya, artinya sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Oke? Nah, jadi dikatakan juga oleh PPATK, hasil analisanya mereka sudah disampaikan sih sebenarnya ke KPK sejak tahun 2012. Ya. Nah, ditegaskan ya kalau hasil analisanya sudah disampaikan dalam hal ini ke KPK sejak tahun 2012, tentu sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Kalau enggak, ngapain dikasih laporannya ke KPK? Kira-kira begitu ya. Tapi untunglah ada anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa, Mario ini ya. Akhirnya terbongkar. Oke. Kemudian siapa lagi yang mulai satu persatu meletus. Ya itu yang kepala bea cukai yang di Jogja, di Pramono, ya. Yang baru-baru ini ada lagi kepala kantor pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro. Tapi berarti Ibu Sri Mulyani hebat ini, satu persatu dibabat. Nah, katanya Wahono Saputro ini akan diperiksa oleh KPK pekan depan. Mantap ini. Mantap. Jadi menurut saya inilah saatnya Kementerian Keuangan untuk bersih-bersih. Walaupun Ibu Sri Mulyani juga mulai dibully gitu ya. Tentu dibully oleh orang-orang yang tidak suka Ibu Sri Mulyani ini melakukan bersih-bersih ya di Kementerian Keuangan. Ada suara misalnya, oke, Ibu Sri Mulyani juga harus diperiksa dong hartanya berapa. Itu menurut saya tidak bijak ya. Ketimbang membantu Ibu Sri Mulyani untuk memeriksa pejabat-pejabat yang korup di Kementerian Keuangan, ya kita nggak usah bully-bully lah. Ya, saya kok punya feeling, saya yakin dengan Ibu Sri Mulyani gitu ya. Tapi bukan berarti saya membela gitu ya supaya Ibu Sri Mulyani tidak diperiksa. Ya kalau Ibu Sri Mulyani maksud saya bilang, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya, periksa aja. Uang saya dari mana gitu ya. Tapi saya yakin dia bukan tipe orang yang menggunakan jabatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Beliau kan pernah jadi direktur IMF ya, bagian apa gitu saya lupa ya kan. Tapi dipanggil oleh Pak Jokowi untuk balik ke Indonesia untuk jadi menteri. Padahal gajinya waktu di IMF pastilah jauh lebih besar dari gaji dia sebagai menteri. Oke, tapi dia terima itu tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kita harus dukung Ibu Sri Mulyani. Oke, jadi demikian saja bahasan saya ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.